ketika hati ingin ke Baitullah, tapi takdir berkata belum. Di sebuah rumah kecil di ujung kampung, hiduplah seorang lelaki tua bernama Pak Rahman. Sejak muda, ia memiliki satu mimpi yang selalu ia simpan rapat di dalam doa-doanya. Pergi haji ke Tanah Suci. Setiap kali mendengar lantunan talbiyah dari televisi, matanya berkaca-kaca. Setiap melihat Ka'bah di layar ponsel anaknya, dadanya terasa sesak oleh rindu yang sulit dijelaskan. Namun hidup tidak selalu berjalan seperti harapan. Pak Rahman hanyalah seorang buruh harian. Penghasilannya cukup untuk makan, membayar sekolah anak, dan bertahan hidup seadanya. Bertahun-tahun ia menabung sedikit demi sedikit. Kadang hanya 5.000, kadang 10.000. Baginya, itu bukan sekadar uang. Itu adalah serpihan mimpi yang ia kumpulkan dengan keringat dan air mata. Tetapi ujian datang silih berganti. Anaknya sakit dan harus dirawat. Tabungan hajinya habis. Beberapa tahun kemudian, istrinya mengalami kecelakaan. Tabungan itu kembali terkuras. Saat ia mulai menabung lagi, usianya semakin tua dan tubuhnya mulai lemah. Suatu malam, setelah sholat tahajud, Pak Rahman menangis lama sekali. Ya Allah, apakah aku memang tidak akan pernah sampai ke rumahmu? Tak ada jawaban yang terdengar. Namun sejak malam itu, ia mulai memahami sesuatu. Bahwa Allah tidak pernah melihat sejauh apa kaki melangkah, tetapi seberapa tulus hati berharap. Pak Rahman kemudian mengubah kesedihannya menjadi amal. Ia membantu tetangga yang kesulitan. Ia memperbanyak sedekah walau sedikit. Ia rajin ke masjid. Ia mendoakan orang-orang yang berangkat haji dengan hati yang ikhlas. Dan anehnya, hatinya mulai tenang. Suatu hari seorang ustaz berkata dalam ceramah, bisa jadi ada orang yang tidak pernah menginjakkan kaki di Makkah, tetapi namanya dikenal penduduk langit karena keikhlasannya. Kalimat itu membuat Pak Rahman tersenyum sambil menahan air mata. Ia sadar, mungkin jalannya menuju Allah memang berbeda. Tidak semua orang dipanggil ke Baitullah dengan pesawat. Sebagian dipanggil lewat kesabaran. Sebagian dipanggil lewat ujian. Sebagian lagi dipanggil lewat hati yang terus bersujud. Meski keadaan tak memungkinkan. Dan mungkin orang yang hari ini belum mampu berhaji bukan berarti Allah melupakannya. Karena Allah tahu isi hati yang paling dalam. Allah tahu siapa yang benar-benar rindu. Allah tahu siapa yang setiap malam berdoa diam-diam sambil menahan kecewa. Jika hari ini kamu belum bisa berangkat haji karena keadaan, jangan merasa hina. Jangan merasa gagal. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah. Bisa jadi Allah ingin melihat seberapa sabar dan ikhlas dirimu. Dan bisa jadi kerinduan yang terus kau simpan itu adalah ibadah yang tidak semua orang mampu memilikinya. Percayalah, tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa diketahui Allah. Tetaplah berbuat baik. Tetaplah mendekat kepadanya. Karena perjalanan menuju Allah tidak selalu harus lewat tanah suci. Kadang dimulai dari hati yang sabar menerima takdir.